Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Senturian, bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat semuanya ya. Pada video kali ini, Pak Tata akan mengajak kalian mempelajari tentang medan listrik dan potensial listrik. Setelah di video sebelumnya, kalian belajar tentang hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa, apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kita dan tentunya membuat kita lebih bersyukur kepada Allah atas ilmu baru yang kita dapatkan hari ini. Nah, tujuan belajar hari ini adalah setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep medan listrik dan potensial listrik. Penasaran bukan? Tanpa menunggu lama, mari kita mulai pelajarannya. Tahukah kamu mengapa benda-benda yang berada di permukaan bumi selalu ditarik menuju ke pusat bumi? Seluruh benda yang ada di permukaan bumi atau sekitarnya akan ditarik menuju pusat bumi karena memiliki massa yang jauh lebih kecil daripada massa bumi. Hal serupa juga terjadi pada muatan-muatan listrik. Muatan-muatan listrik yang memiliki medan listrik sehingga dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh dari muatan tersebut. Nah, apa itu medan listrik? Medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau masuk ke dalam muatan. Arah gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan, sedangkan arah gaya listrik muatan negatif menuju muatan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Dan inilah pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Gambar pertama didekatkan muatan yang berbeda, maka pola garisnya keluar dari muatan positif dan langsung masuk ke muatan negatif. Sedangkan gambar kedua didekatkan muatan yang sejenis, keduanya positif, maka pola garis gaya listriknya seperti yang kalian lihat. Kedua garis gaya listriknya keluar. Nah, begitupun sebaliknya. Yang akan terjadi pada dua muatan negatif ketika didekatkan akan membentuk pola yang hampir mirip tapi arahnya masuk ke dalam muatan. Selain dengan cara mengidentifikasi garis gaya, medan listrik suatu muatan juga dapat ditentukan dengan cara menghitungnya. Bagaimana cara menghitung besar kuat medan listrik? Nah, agar kalian dapat memahami cara menghitung besarnya medan listrik, perhatikan gambar berikut ini. Agar mengetahui besar muatan medan listrik muatan Q, sebuah muatan uji positif Q0 yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R. Berdasarkan hukum Coulomb, muatan Q0 tersebut akan mendapatkan gaya tolak dari muatan Q sebesar F sama dengan K Q0 per R kuadrat. Maka besarnya kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji tersebut adalah seperti ini. E sama dengan F per Q0. E sama dengan K dikali Q kali Q0 per R kuadrat dibagi Q0. Dan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan K Q per R kuadrat. Dengan E adalah medan listrik satuannya Newton per Coulomb, sedangkan F adalah gaya Coulomb satuannya Newton, Q adalah muatan listrik satuannya
Coulomb, dan R adalah jarak, satuannya meter. Mari kita berlatih untuk menyelesaikan contoh soal berikut ini. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah 4 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A? Mari kita lihat apa saja besaran yang diketahui di soal tersebut. Dari soal ada besarnya gaya Coulomb 4 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Kemudian besar muatan 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Besar muatan yang lainnya 4 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb. Sedangkan yang ditanyakan pada soal adalah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Maka dengan persamaan kuat medan listrik yang sudah kalian ketahui, kita dapat menghitungnya seperti ini. E sama dengan F per QB sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 Newton per 4 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb. Hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat minus 8 Newton per Coulomb. Ya, tinggal dibagi saja. 4 bagi 4, 1. Dan ini pembagian bilangan berpangkat. Maka pangkatnya tinggal dikurangi. Ya, minus 4 dikurangi minus 12. Artinya minus 4 ditambah 12. Hasilnya 8. Jadi, kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Bagaimana? Mudah bukan? Kita berlanjut pada contoh soal selanjutnya. Begini soalnya. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Nah, kita lihat apa yang diketahui di soal. Di soal kita membaca ada informasi medan listrik ya sebesar 80 Newton per Coulomb. Kemudian jarak muatan keduanya 3 cm atau 0,03 meter. Yang ditanyakan adalah besar muatan B. Nah, kita bisa menjawabnya seperti ini. E sama dengan KQ per R kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. 80 sama dengan, kita masukkan nilai K-nya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q per 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ya, didapatkan Q sama dengan 80 dikali 9 kali 10 pangkat minus 4 per 9 kali 10 pangkat 9. Maka setelah dihitung, tinggal hitung saja bilangan bulatnya, ya. Seperti aturan yang lain, ya, yang sebelumnya kalian sudah ketahui bahwa untuk perkalian tinggal menambahkan pangkatnya, pembagian tinggal mengurangi pangkatnya. Jadi diperoleh nilai Q sebesar 8 kali 10 pangkat 12 Coulomb.